Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kembali lagi di channel Mantri Luka yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan di kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di sesi tanya perawat luka. Dan hari ini sudah banyak yang berkomentar ya di channel saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang meluangkan waktunya untuk menanyakan perihal permasalahan luka yang sedang dihadapi. Dan maka dari itu saya akan langsung menjawabnya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya filter dan saya akan jawab. Semoga nantinya hal ini juga dapat memberikan informasi yang baru bagi para pemirsa yang lain ataupun ada salah satu dari pemirsa yang juga mengalami hal yang sama. Maka dari itu inilah sesi tanya perawat luka. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar dari penonton channel Mantri Luka. Pertanyaan yang pertama dari @yuniariskita. Pak mau nanya, kalau jempol baru kelihatan menghitam, apakah bisa diobati dulu tanpa amputasi? Oke, jadi hal-hal perihal jempol yang menghitam sebenarnya sudah saya jawab ya di salah satu video channel saya. Tapi sebenarnya jempol yang menghitam itu kan banyak hal ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan jempol itu menghitam. Yang pertama dikarenakan tingginya gula darah, yang kedua dikarenakan kerusakan pembuluh darah vaskuler, yang ketiga mungkin ada penyumbatan di pembuluh darah. Nah, hal itu memang harus dicek terlebih dahulu. Dan apakah kalau sudah mulai menghitam, apakah bisa diobati tanpa amputasi? Jawabannya adalah tergantung kehitamannya seperti apa. Ya, kalau kehitamannya sampai masuk ke jaringan yang dalam ataupun stadiumnya sudah stadium 4, maka hal tersebut memang terjadi nekrosis ya, dan itu memang harus diambil. Caranya adalah ada dua. Kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan mechanical debridement. Kita ambil secara manual menggunakan gunting. Tapi kalau memang jaringan hitamnya meluas, itu memang harus dibawa ke kamar operasi ataupun dilakukan operasi untuk dilakukan debridement. Oke, nah kalau lebih lengkapnya nanti bisa silakan disimak di video saya mengenai penyebab jari menghitam pada luka diabetes. Itu jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya dari @muhammad_derih. Kalau luka diabetes diperban kok malah sakit ya? Kenapa? Oke, luka diabetes diperban kok sakit. Nah, ini masuk ke teknik bagaimana kita melakukan fiksasi ya, melakukan aplikasi dari fiksasi ataupun perban yang digunakan untuk menutup luka. Nah, saran saya memang untuk fiksasi ini jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kuat agar nantinya menghindari dari nyeri. Ya, selanjutnya silahkan pilihlah topikal ya, absorben ataupun penyerap cairan yang baik agar nantinya tidak terjadi pergesekan antara luka dengan perban ataupun dressing. Selanjutnya adalah kurangi aktivitas ya. Untuk apa? Untuk menjaga agar nantinya luka yang terjadi itu terhindar dari trauma ya. Apabila nyeri boleh gunakan analgetik ataupun obat penurun nyeri ataupun obat pereda nyeri ya, silahkan. Itu nanti bisa diaplikasikan, tapi kebanyakan memang kasus-kasus nyeri saat diperban disebabkan oleh perbannya yang terlalu kencang. Ya, itu jawaban saya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Ini dari @Fandi Eko. Anakku kena luka bakar bang, udah 1 bulan lebih, tapi
di bagian perut belum kering dari rumah sakit dibalut dengan sirup lambung sukralfat. Lalu ditutup perban, ada sebagian kering tinggal bagian perut. Beri jawaban Bang, terima kasih. Oke, ini dia kasus di mana kasus luka bakar yang diberikan sirup sukralfat ya. Sepengetahuan saya ya, di mana kalau luka bakar ini memang harus diperhatikan dengan lebih, apalagi ya kasusnya terjadi pada anak-anak, di mana luka bakar harusnya luka tersebut dihindari dari yang namanya kering ya dan juga nyeri saat pergantian balutan ya. Nah, saran saya adalah silakan gunakan salep yang menghidrasi luka tersebut ataupun menggunakan hidrogel ya, karena kandungannya air yang nantinya apa, yang nantinya memang harapannya dapat memberikan efek dingin pada luka tersebut dan juga nantinya mengurangi nyeri. Bang, kalau pakai hidrogel apakah lengket atau tidak? Nah, itu tergantung kita memakai secondary ataupun perban yang seperti apa. Saran saya memang memakai dressing ataupun penyerap cairan seperti melolin ya, seperti Dermavic pad ataupun foam dressing ya. Dan ada salah satu cara yang sering saya gunakan, yaitu bagaimana kita mencampur ya antara hidrogel dengan zinc cream ya, di mana kandungan hidrogel ini yang fungsinya nantinya untuk menghidrasi, sedangkan metcovazin ataupun zinc cream ini digunakan untuk menumbuhkan jaringan dan juga nantinya agar terhindar dari perlengketan saat pergantian balutan. Nah, untuk sirup sukralfat, mohon maaf, saya belum pernah mengaplikasikannya, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada dokter yang mengaplikasikan ataupun perawat yang mengaplikasikan. Oke, itu dia jawaban saya. Oke, selanjutnya kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ini dari @rohyatiyati ya. Mas Mantri, saya mau bertanya, jika luka diabetes berlubang sudah dasarnya merah, tapi di tengah ada warna putih dan ada sel berwarna putih seperti warna urat. Itu bagaimana ya? Oke. Nah, ini pertanyaannya juga sudah saya bahas ya sebenarnya di channel saya. Silakan bisa dilihat, yaitu eh, cara perawatan luka dengan tendon expose ya. Jadi, kalau jaringan yang sudah berwarna merah, lalu di tengahnya itu ada seperti jaringan berwarna kuning ataupun bilangnya urat ya, ataupun otot, itu namanya adalah tendon ya, di mana itu memang perlu dirawat dan dijaga. Kenapa? Karena itu yang akan fungsinya sebagai alat ataupun jaringan yang menyambung antara tulang ya dan otot. Maka dari itu harus diperhatikan agar nantinya pergerakan dari jari-jari ataupun ekstremitas ini tetap terjaga. Nah, itu saran saya adalah jangan langsung dipotong, tapi silakan ditipiskan ya. Jadi ditipiskan dari ujung ke ujung. Dan untuk apa? Untuk menjaga agar nantinya tendon itu bisa terselamatkan. Tapi kalau tendon tadi ya masih eh, tidak bisa terselamatkan contohnya ya, dan itu sudah dipertahankan dan ternyata sudah lembek, putus gitu kan, serasa kendor gitu, nah itu boleh langsung diambil. Tapi kalau memang masih kencang, masih bagus, jangan langsung dipotong, tapi ditipiskan secara perlahan agar nantinya jaringan yang berwarna merah juga akan menutup dari tendon tadi. Ya, seperti itu untuk jawaban saya ya. Untuk lebih jelasnya bisa langsung nanti dilihat di salah satu video saya, yaitu mengenai cara perawatan luka dengan tendon expose. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab di sesi tanya perawat luka kali ini. Semoga jawaban ini juga bisa membantu dan juga bisa menjawab dari kebingungan-kebingungan para pemirsa channel Mantri Luka. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar perawatan luka ataupun apa yang ingin dibahas nih di channel ini, boleh
Silakan dituliskan saja di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp saya. Dan terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan dan terima kasih bagi para pemirsa yang sudah support, yang sudah menonton channel ini dan jangan lupa tonton channel ini, share kepada orang terdekat ya, kepada masyarakat semuanya agar nantinya edukasi ini bisa tersampaikan. Saya Muhammad Subromulis, Mantri Luka, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.